Halo, pernah nggak sih kita sebagai orang tua ngerasa ada hal-hal sepele yang ternyata dampaknya itu besar banget buat masa depan anak? Nah, kali ini kita mau bahas salah satunya, yaitu soal kemampuan mereka mengambil keputusan. Yuk, kita gali lebih dalam. Coba deh, perhatiin si kecil di rumah. Sering banget nggak sih kita dengar pertanyaan, Bunda, boleh nggak? Atau, Ayah, boleh? Bahkan untuk hal-hal yang sepele banget. Mau ambil mainannya sendiri, nanya. Mau minum, nanya juga. Kelihatannya sih sopan ya, tapi bisa jadi ini tuh sebuah sinyal penting loh. Nah, pertanyaan boleh nggak ini jadi titik awal pembahasan kita. Kenapa? Karena di balik satu kalimat simpel itu, ada dunia psikologis si kecil yang lagi dibentuk. Ini semacam pintu buat kita bisa ngintip apa sih yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Jadi intinya tuh gini, kalau seorang anak terus-terusan dari pagi sampai malam cuma dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus begitu, tanpa pernah dikasih kesempatan milih, ya lama-lama mereka jadi ragu sama diri sendiri. Mereka belajar kalau suara dari luar itu jauh lebih penting daripada kata hati mereka sendiri. Dan tahu nggak apa akar dari semua keraguan itu? Ternyata cuma satu emosi yang kuat banget, takut salah. Bayangin deh, kalau setiap gerak-gerik kita diatur, kita kan jadi nggak pernah ngerasain, oh ternyata nyoba itu nggak apa-apa, gagal dikit juga bagian dari belajar. Ruang aman untuk mencoba itu jadi hilang. Di sini kita bisa lihat ada kayak dua persimpangan jalan ya. Jalan yang satu yang isinya arahan terus-menerus, ujungnya ya rasa takut dan ragu-ragu. Tapi jalan yang satunya lagi, yang isinya pilihan-pilihan, itu justru ngajarin tanggung jawab dan ngebangun rasa percaya diri. Beda banget kan hasil akhirnya? Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kalau anak cuma disuruh nurut tanpa ngerti kenapa, inisiatifnya bisa mati. Padahal, anak-anak tuh perlu banget tahu kalau bikin pilihan yang kurang pas sesekali itu wajar banget. Justru disitulah mereka belajar. Yang mereka butuhkan itu jaring pengaman, bukan sangkar emas. Oke, kita udah ngerti masalahnya apa. Sekarang, gimana solusinya? Tenang, kabar baiknya, solusinya tuh gampang banget dan bisa langsung kita praktikin tiap hari. Bisa dimulai dari hal yang super simpel. Misalnya pas mau pakai baju, kita tanya, Kakak mau pakai baju yang biru atau yang merah? Ini bukan cuma soal warna loh, tapi kita lagi ngirim pesan yang kuat banget ke dia. Pendapat kamu itu penting. Pilihan kamu ayah dan bunda hargai. Ini langkah pertama banget buat mereka ngerasa punya kendali atas hidupnya. Prosesnya simpel kok. Pertama, kita sebagai orang tua kasih beberapa pilihan yang udah kita setujui, yang aman pastinya. Kedua, biarkan anak yang milih. Nah, yang paling penting nih, ketiga, apapun hasilnya, kita dukung pilihannya. Lewat cara ini, rasa percaya dirinya kebangun di dalam pagar yang aman. Semua latihan-latihan kecil kayak gini tuh tujuannya besar banget loh. Kita bukan cuma lagi ngajarin mereka milih baju buat besok, kita lagi bangun fondasi keberanian buat seumur hidup mereka. Coba deh kita ingat-ingat kalimat ini. Keputusan kecil hari ini melatih keberanian besar di masa depan. Jadi, setiap kali kita biarin si kecil milih mau makan apel atau pisang, kita tuh sebenarnya lagi nanam benih keberanian. Keberanian yang sama, yang nanti bakal dia pakai buat milih teman, milih sekolah, bahkan milih jalan hidupnya. Karena pada akhirnya, ya ini tujuan kita kan? Kita mau membesarkan individu yang gak gampang ragu, yang berani melangkah, dan yang percaya sama dirinya sendiri. Jadi pribadi yang tangguh, yang siap menghadapi dunia luar, karena dari kecil mereka udah dilatih. Jadi gimana? Ini tantangan kecil dari saya. Hari ini juga, coba deh kasih satu pilihan kecil buat si kecil. Ingat ya, tugas kita menemani prosesnya, bukan menguasainya. Terus coba perhatiin deh, bukan cuma apa yang berubah dari anak kita, tapi juga apa yang berubah dari diri kita sebagai orang tua.